Selamat pagi, perkenalkan nama saya Handayani Simanjuntak. Saya dari kelas SIP 1901. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang sistem penjadwalan. Tetapi sebelum saya menjelaskan sistem penjadwalan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan fungsi dari sistem operasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, si pengguna atau user tidak dapat menjalankan program aplikasi yang ada pada komputer mereka kecuali mereka menggunakan program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis yang mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Bahkan selain dari fungsi utamanya, sistem operasi juga mempunyai fungsi yang spesifik. Nah, fungsi sistem operasi yang spesifik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada resource manager. Nah, fungsi dari resource manager ini adalah untuk sebagai mengalokasikan sumber daya pada sistem komputer seperti ada CPU, printer, driver, memori, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi yang kedua ada extended atau virtual machine. Nah, extended atau virtual machine ini dibagi menjadi dua fungsi yang berbeda. Nah, fungsi yang pertamanya yaitu untuk memberikan abstrak yang lebih tinggi namun lebih sederhana dan menyembunyikan pada kerumitan perangkat keras. Kemudian fungsinya yang kedua yaitu dapat menjadi basis untuk program yang lain. Sebenarnya di sistem operasi ini ada banyak sekali materi-materi yang dapat kita pelajari seperti ada arsitektur sistem komputer, ada manajemen proses, ada manajemen memori, dan ada juga penjadwalan proses. Namun untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penjadwalan proses. Jadi, penjadwalan proses itu adalah kumpulan kebijakan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kerja menurut kriteria-kriteria yang diajukan. Bagian dari sistem operasi yang berfungsi mengatur proses mana yang harus running pada setiap saat disebut dengan scheduler atau penjadwal. Algoritma yang digunakan scheduler disebut dengan algoritma penjadwalan. Sistem penjadwal CPU adalah basis dari multiprogramming sistem operasi dengan men-switch CPU di antara proses. Akibatnya, sistem operasi membuat komputer kita menjadi produktif. Nah, dalam bab ini saya akan mengenalkan tentang dasar dari konsep penjadwal dan beberapa algoritma penjadwal. Nah, dan kita juga akan memaparkan masalah dalam memilih algoritma dan suatu sistem. Sistem operasi atau tujuan dari konsep dasar ini ada yang pertama adalah multiprogramming untuk mempunyai proses berjalan secara bersamaan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU. Untuk sistem uniprosesor, tidak pernah ada proses yang berjalan lebih dari satu. Nah, bila ada proses yang berjalan lebih dari satu, maka yang lain harus mengantri sampai CPU benar-benar bebas. Nah, dari ide multiprogramming yang sangat sederhana, ketika sebuah proses dieksekusi, yang lain harus menunggu sampai selesai. Di sistem komputer yang sederhana, CPU akan banyak dalam posisi idle. Semua waktu ini sangat terbuang. Dengan multiprogramming, kita mencoba menggunakan waktu secara produktif. Beberapa proses disimpan dalam memori dalam satu waktu. Ketika proses kita menunggu, sistem operasi mengambil CPU untuk memproses tersebut dan meninggalkan proses yang sedang dieksekusi. Sistem operasi penjadwal adalah fungsi dasar dari sistem operasi.
hampir semua sumber komputer dijadwal sebelum digunakan. CPU salah satu dari komputer yang penting yang menjadi sentral di sistem operasi. Yang pertama ada yang disebut dengan siklus burst atau CPU -10. Nah, keberhasilan dari penjadwal CPU tergantung dari berapa properti prosesor. Proses dieksekusi mengandung siklus CPU, eksekusi, dan 0-1-0 wait. Proses hanya akan bolak-balik dari dua state ini. Proses eksekusi dimulai dengan CPU burst, setelah itu diikuti oleh 1-0 burst, dan dilakukan secara bergiliran. Durasi dari CPU burst ini telah diukur secara ekstensif, walaupun mereka sangat berbeda dari proses ke proses. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya penjadwal CPU. Kapanpun CPU menjadi idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian sampai ready atau antriannya siap untuk dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwal short term. Penjadwal memilih dari sekian proses yang ada pada memori yang sudah siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Penjadwal CPU mungkin akan dijalankan ketika ada 4 proses. Nah, proses yang pertama yaitu berubah dari running ke waiting state. Sedangkan perubahan yang kedua yaitu dari running ke ready state. Sedangkan yang ketiga berubah dari waiting ke ready. Dan yang terakhir yang keempat adalah terminates. Nah, yang ketiga kita masuk tentang dispatcher. Komponen yang lain terlibat dalam penjadwal CPU yaitu dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang fungsinya yang pertama, dan ini ada 3 fungsi, namun yang pertama yaitu alih konteks, yang kedua switching to user mode, yang ketiga lompat dari satu bagian di program user untuk mengulang program. Yang keempat ada kriteria penjadwal. Algoritma penjadwal CPU yang berbeda mempunyai properti yang berbeda juga. Dalam memilih algoritma yang digunakan untuk situasi tertentu, kita harus memikirkan properti yang berbeda untuk algoritma yang berbeda. Banyak kriteria yang dianjurkan untuk membandingkan penjadwal CPU algoritma. Kriteria yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada CPU utilization. Kita ingin menjaga CPU sesibuk mungkin. CPU utilization akan mempunyai range dari 0 ke 100%. Di sistem yang sebenarnya ia harus mempunyai range dari 40% sampai dengan 90%. Nah, kriteria yang kedua yaitu ada throughput. Nah, jika CPU sibuk mengeksekusi proses, nah, jika begitu kerja telah dilaksanakan, salah satu ukuran kerja adalah banyak proses yang diselesaikan per unit waktu, disebut dengan throughput. Untuk proses yang lama, mungkin 1 proses per jam. Untuk proses yang sebentar, mungkin 10 proses per detik. Nah, kemudian kriteria yang ketiga adalah turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah beberapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Interval dari waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses disebut turnaround time. Turnaround time adalah jumlah periode untuk menunggu memori kita bisa menunggu di ready quick, eksekusi di CPU, dan melakukan 1-0. Kemudian kriteria yang keempat yaitu ada waiting time. Algoritma penjadwal CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau 1-0. Itu hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Waiting time adalah jumlah periode menghabiskan di entry ready. Kemudian kriteria yang kelima ada yang disebut dengan response time. Di sistem yang interaktif, turnaround time mungkin bukan waktu yang terbaik untuk kriteria. Sering, sebuah proses bisa memproduksi output di awal dan bisa meneruskan hasil yang baru, sementara hasil yang sebelumnya telah diberikan ke user. Ukuran yang lain adalah waktu dari pendirian permintaan sampai respon yang pertama diberikan.
Ini disebut dengan response time, yaitu waktu untuk memulai memberikan respon, tetapi bukan waktu yang dipakai output untuk respon tersebut. Biasanya dilakukan adalah memaksimalkan CPU utilization dan throughput, dan meminimalkan turnaround time, waiting time, response time. Dalam kasus tertentu kita mengambil rata-rata. Kemudian ke materi yang kedua yang selanjutnya, yaitu tentang algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif. Nah, itu ada 4. Yang pertama ada first come, first serve atau FGFS atau FIFO. Kemudian ada yang kedua SGF atau shortest job first. Yang ketiga ada priority coding. Yang keempat ada round robin. Nah, yang pertama kita akan masuk ke algoritma yang pertama, yaitu first come, first serve atau FCFS atau FIFO. Nah, ini merupakan algoritma penjadwal CPU yang paling sederhana. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka bisa dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses yang di depannya selesai. Contohnya, contoh kedatangan proses di sini yaitu misalnya urutan kedatangan adalah P1, P2 dan P3. Nah, di sini yang pertama ada Gantt chart kedatangan proses pertama di sistem operasi, yaitu sistem operasi Gantt chart kedatangan proses pertama. Kemudian yang selanjutnya sistem operasi Gantt chart kedatangan proses kedua. Apabila proses dibalik sehingga urutan kedatangan adalah P3, P2, P1. Gantt chartnya adalah Gantt chart kedatangan proses. Jadi yang mana yang pertama datang itu yang lebih dahulu diproses atau harus mengantri. Kemudian yang kriteria yang kedua yaitu ada yang disebut dengan shortest job first. Dasar prioritas adalah pendeknya proses. Makin pendek atau singkat proses, makin tinggi prioritasnya. Nah, langkah pertama, tentukan urutan prioritas berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Kemudian langkah yang kedua, yaitu penentuan proses mana yang dilayani oleh pemproses. Setiap proses yang ada dalam ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Maka rata waiting time atau AWT juga menjadi pendek. Algoritma ini dikatakan dengan optimal. Kemudian yang ketiga ada priority coding penjadwalan atau FGF atau shorter job first. Adalah kasus khusus untuk algoritma penjadwal prioritas. Nah, prioritas dapat diasosiasikan masing-masing proses dalam CPU dialokasikan untuk proses dengan prioritas tertinggi. Untuk prioritas yang sama dilakukan FGFS, adapun algoritma penjadwal prioritas adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integer. Beberapa sistem menggunakan integer dengan urutan kecil untuk proses dengan prioritas rendah, dan sistem lain juga bisa menggunakan integer untuk urutan kecil untuk proses kedatangan prioritas tertinggi. Tetapi dalam teks ini diasumsikan bahwa integer kecil merupakan prioritas tertinggi. Yang kedua atau berikutnya, CPU diberikan ke dalam proses dengan prioritas tertinggi atau integer kecil adalah prioritas tertinggi. Selanjutnya, SGF adalah contoh penjadwal prioritas di mana prioritas ditentukan oleh waktu pemakaian CPU berikutnya. Selanjutnya, kadang-kadang untuk kasus dengan prioritas rendah mungkin tidak pernah dieksekusi. Proses akan naik jika proses makin lama menunggu waktu jatah CPU. Demikian dari saya tentang penjadwalan. Sekian dan terima kasih.